kita juga harus accepting bahwa perubahan-perubahan yang terjadi hari ini itu akan semakin cepat. Harus betul-betul go digital ini sesungguhnya nggak bisa cuma ngomong kita upload aja program kita di digital, bukan begitu. That's not the concept. Nah, akhirnya yang kita lakukan ini Mas Siro, mungkin Mas Pul di belakang juga tahu banget apa yang kita lakukan selama beberapa bulan terakhir ini. Kita restructuring the organization. Saya nggak lama-lama karena biasanya kalau di forum ini saya tahu suka ngegosip. Di sini ada Mas Sirom, saya tahu sudah tahu semuanya tentang bisnisnya. Hari ini kita bicara digital, tetapi kalau kita bicara iNews Media Group itu bukan sekedar ekosistem digital, tapi kita bicara ekosistem news, di mana di dalamnya ada digital, karena kita memasuki era digital. Sedikit sharing, saya kembali join MNC Group, dan saya ditugaskan di iNews Media Group itu akhir tahun lalu. Sebelumnya saya vakum dari media 5 tahun, tapi saya sebelumnya lagi punya pengalaman 11 tahun di media. Jadi saya cukup merasakan segala jenis media, dari publishing, radio, TV, PTV, dan seterusnya. Saya mengalami perubahan-perubahan yang terjadi sampai akhirnya kita tiba di era digital dan era algoritma. Nah, begitu saya masuk, puji Tuhan, alhamdulillah, iNews TV-nya itu sebetulnya sudah menempati posisi nomor 1 kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun berturut-turut. Jadi prestasi iNews TV bukan karena saya, karena tim yang sudah luar biasa di sana. Nah, tapi secara organisasi, ini saya bisa cerita karena udah lampau ya. Secara organisasi itu mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Saya yakin banyak dari kita di sini yang memahami lah maksud saya apa. Ya. Nah, lebih parahnya lagi, teman-teman TV dan semuanya itu khawatir karena merasa era TV itu sunset. Ya kan? Kita bergantung sama iNews TV, era TV-nya sunset. Dan organisasinya penuh tantangan hari ini. Nah, karena saya vakum 5 tahun dari media, saya obrak-abrik datanya. Saya mau lihat datanya gimana sih sebetulnya. Next slide. Yang menarik Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya kalau kita bicara televisi, khususnya news ya, saya bilang bukan entertainment, news. Selama 4 tahun terakhir, menurut data Nielsen, ada kenaikan penonton sebesar 11% untuk news. Akhirnya saya menyimpulkan, kok ini bisa ya terjadi, kok TV-nya malah naik. Karena pertama, ya, news itu, kalau masyarakat itu suka mengkonsumsi news itu pasti news dalam negeri. Beda sama entertainment. Hari ini mungkin Bapak Ibu yang di sini nonton yang lagi populer misalnya Chinese drama, ya kan, Korean drama. Jadi kalau entertainment itu kita bisa mengkonsumsi dari negara mana saja. Jadi saingannya itu besar, luas. Tapi kalau kita bicara news, masyarakat kita pasti sukanya konsumsi news dalam negeri. Adalah sekali-kali bicara atau mengkonsumsi news dari luar negeri, tapi sangat kecil. Nah, oleh karena itu saya lihat, oh ini, karena ini, satu. Jadi kita in the right industry kalau kita bicara media, news. Kedua, kenapa TV-nya naik? Karena demografi Indonesia muda. Orang-orang muda ini di usia yang produktif ini perlu informasi yang kredibel. Nah, oleh karena itu mencari sumber pemberitaan yang kredibel juga. Nah, saya melihat, oh ini akan seperti ini. Tapi kita nggak bisa berhenti di sini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa situasinya ini sudah era digital. Orang nggak mungkin nongkrong di depan TV doang. Saya yakin Pak Menteri ya mungkin ada di kantornya ada televisi gitu ya. Tapi kan kesehariannya mungkin di mobil melihat lewat sosial media gitu ya. Atau misalnya kalau Bapak Ibu di depan masing-masing di office-nya masing-masing nggak ada televisi, mungkin di laptop, streaming. Jadi akses itu sudah sangat-sangat luas, tidak hanya sebatas TV. Dan maka itu saya challenge kepada rekan-rekan saya dalam iNews Media Group, kita harus betul-betul go digital ini sesungguhnya. Nggak bisa cuma ngomong kita upload aja program kita di digital, bukan begitu. That's not the concept.
Akhirnya yang kita lakukan, ini Mas Masiro, mungkin Mas Pul di belakang juga tahu banget apa yang kita lakukan selama beberapa bulan terakhir ini, kita restructuring the organization. Painful proses tapi itu kita lakukan. Next. Jadi per hari ini resources dari iNews Media Group itu sudah 50-50. 50 broadcast dan 50 digital. Kita ganti semua organisasinya. Bahkan per brand itu kita melakukan vertical integration. Jadi one content, multi-platform, multi-format, multi-experiences. One content, multi-platform, multi-format, multi-experiences. Kalau dulu bisa beda-beda. Dulu saya cerita sedikit di iNews Media Group itu iNews TV sama iNews website sama iNews sosial medianya itu beda-beda kelompoknya. Nah kita tahu sendiri pasti ada silo dan pasti ada ego. Dan saya bilang oh ini nggak bisa, kalau kita membangun brand ini harus vertical integration. Dan itulah yang kita lakukan. Jadi dalam iNews Media Group kita merubah organisasinya pertama. Kedua kita merubah culture-nya. Saya bilang nih ke teman-teman semua yang ada di iNews, jangan salah sangka ya, ini kita sudah berubah. Jangan heran kalau misalnya kita akan berubah beberapa bulan kemudian. Karena kita memang ada dalam situasi yang sangat dinamis. Kita harus adaptif. Talentnya juga begitu. Talents kita upgrading, kita reskilling, dan kita onboarding talent-talent baru yang memang dibutuhkan untuk era digital ini. Apalagi yang kita lakukan, tidak hanya di dalam saja. Next. Yang kita lakukan mungkin yang relevan untuk sesi kita hari ini. Saya bilang, hari ini terutama di era digital ini sudah tidak sentralisasi, ya berita bisa datang dari mana saja. Terus apa lagi? Tadi one content, multi platform, multi format, multi experiences. Gak mungkin kita bisa pegang semua. Oleh karena itu harus kolaborasi. Nah saya memang udah bilang ke rekan-rekan saya dari awal kolaborasi. Partnership dengan berbagai industri, partnership bahkan dengan media-media lain, kreator lain, dan itu yang kita lakukan. Jadi saya dari awal sudah bilang begitu ke rekan-rekan saya. Jadi apa yang kita lakukan, ini sedikit saja, kolaborasi yang kita lakukan pertama adalah dengan sister company kita sendiri di dalam OTT-nya, kita sudah ada khusus news di sana. Di mana OTT itu kita sudah bekerja sama dengan e-commerce, ya. Dengan e-commerce KPI-nya, jadi kita bisa menawarkan live shopping juga, jadi nonton sambil shopping atau istilah hari ini adalah shoppertainment. Itu yang kita lakukan untuk OTT. Kita juga lakukan dengan AI untuk audionya, jadi speech, text to speech, dan juga melakukan hal itu untuk mengakomodir kebutuhan hari ini yang sangat mobile. Jadi mungkin nggak mau nonton atau nggak bisa nonton atau nggak bisa baca, jadi kita mendengarkan berita-berita yang terkini. Yang kita lakukan juga kedua adalah kolaborasi dengan creators, dan ini kayaknya ada termsnya yang lebih pas, tapi saya lupa apa itu, tapi saya masih menyebutnya homeless media, tapi katanya banyak yang mau disebut homeless media. Tapi itu kita lakukan, karena saya percaya bahwa berita bisa datang dari mana saja, dan kita harus bekerja sama. Dengan syarat kredibilitas kita harus jaga bersama-sama. Makanya saya bilang ke teman-teman redaksi, coba bapak-bapak dan ibu lah yang mencari informasi saya, karena saya mungkin tidak paham, tapi kalau bapak ibu lebih paham. Nah, kita sudah bekerja sama, kita co-production bersama, co-creating bersama, dan poinnya adalah creating values together. Dan yang ketiga adalah kita lakukan dengan platform-platform global yang mungkin akan menjadi salah satu panelis kita di sini, dengan TikTok, dengan YouTube. Kita melakukan banyak aktivasi seperti live shopping, kita melakukan streaming. Ya, jadi banyak hal sudah merging, multi experiences itu sudah terjadi hari ini. Pokoknya bagaimana kita creating more values untuk our viewership. Itu di online. Bagaimana dengan offline? Kita juga bekerja sama dengan warung-warung. Karena kami melihat brand-brand, karena kita bekerja sama dengan brand, itu membutuhkan tidak hanya media placement, tapi ujungnya dia juga harus produknya terdisplay secara offline. Online ya, tapi offline juga. Ya. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang sudah ada di bursa efek juga. Yang kita lakukan adalah end-to-end media placement hingga bisa produk-produknya ada di display di warung-warung di seluruh Indonesia. Itu next. Oke, so
ujung-ujungnya, what's the result dengan perubahan-perubahan ini? Puji Tuhan, alhamdulillah, saya hanya specifically bicara digital, saya tidak bicara industri dan secara keseluruhan. Sangat bagus, makanya Mas Irom kalau di rapat sekarang udah senyum-senyum, kalau dulu stres ya. Per hari ini kita subscriber sudah meningkat dari tahun lalu 49%, dan views kita juga meningkat. Kalau tahun lalu 2024 itu 6 miliar sekian, tahun ini 9 bulan saja sudah naik 80% dari achievement full year tahun lalu. Poin saya apa yang ingin saya sampaikan? Poin saya adalah di era digital ini, pertama kita nggak bisa denial. Memang this is the era. Kita harus accepting this is the era. Kedua, setelah kita aware, kita juga harus accepting bahwa perubahan-perubahan yang terjadi hari ini itu akan semakin cepat.